Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ayo coba tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Kalau ada sampah-sampah di bawah meja, di bawah kursi, diambil dibuang ke tempat sampah. Ayo dirapikan dulu, Bu Guru tunggu. Sudah semuanya? Nah, ayo. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua? Oh iya, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih kalian lagu yang baru. Mau denger nggak? Nah, ini kemarin Ibu kan sudah membagi lembaran kertasnya ya. Nah, sekarang ayo dikeluarkan kertas lagunya. Kita nyanyi bersama-sama. Kita pakai nada naik becak. Ada yang tahu? Oh iya, tahu semua ya. Kita mulai. Ayo nyanyi semuanya ya. Ayo kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bela bangsa. Siapa mau menjadi presiden? Memberi obat, pilot supir pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, arsitek bergedung, penulis buat buku. Kalau besar mau jadi apa? Ayo ini semuanya ya. Ayo doanya lagi dari bait yang pertama. Ayo kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bela bangsa. Siapa mau menjadi presiden? Pilot supir pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, arsitek bangun gedung, penulis buat buku. Kalau besar mau jadi apa? Ayo semua kejar cita-cita. Ayo semua kejar cita-cita. Nah, dari lagu ini kita mengenal apa tadi? Ya bagus, mengenal macam-macam profesi. Ada yang tahu tidak macam-macam profesi itu apa saja? Gimana? Bu Guru, benar, ada guru. Terus apa lagi? Ada dokter, ada petani, ada nelayan, ada pedagang, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita juga akan belajar mengenai kalimat apa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Nah, sudah siap belajar hari ini? Ya, tentu saja. Nah, sekarang kita akan membaca di buku tema halaman 52. Ayo, anak-anak dibuka semuanya ya. Sudah? Ibu pimpin untuk membacanya. Yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Sudah buka semuanya ya? Ibu pimpin membaca, nanti tolong anak-anak menyimak dari buku kalian masing-masing. Oke? Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang sangat asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem sudah cukup komplit.
pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni tahun 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Nah, dari cerita tersebut, ada yang ingin bertanya? Ya, coba kamu pertanyaannya apa? Ya, bagus sekali. Ini Andi bertanya, apa yang terjadi di gunung meletus? Nah, apa ya yang terjadi? Ya, bagus sekali. Gunung Merapinya itu meletus. Meletus itu mengeluarkan lahar. Nah, coba kalau misal Bu Guru punya kata tanya di mana? Ada yang bisa menjawab? Coba Putri. Di mana? Oh iya, bagus sekali. Kata Putri, di mana meletusnya Gunung Merapi itu? Ayo, ada yang tahu Gunung Merapi itu letaknya di mana? Bagus sekali, di Yogyakarta. Selanjutnya, kalau misal Bu Guru yang tanya, kapan terjadinya meletus Gunung Merapi itu? Ayo, siapa yang menjawab? Pintar semuanya, di bulan Juni tahun 2006. Terus, setelah gunung api itu meletus, mengapa fasilitas-fasilitas banyak yang lenyap? Dari tadi, misal ada pendopo, ada kios, ada warung, itu kenapa lenyap semuanya? Ya benar, karena banyak fasilitas-fasilitas tersebut yang sudah tertutup lahar. Nah, ada di kalimat yang terakhir ya, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Lalu bagaimana seperti pedagang, penunggu tiket, dan sehingga wisatawan pun tidak bisa datang dan berkunjung untuk melihat keindahan Gunung Merapi itu. Nah, coba tolong sebutkan dari cerita ini contoh profesi apa yang sangat dirugikan. Pedagang, apalagi? Penjaga tiket, iya bagus. Apalagi? Yang bersih-bersih, oh iya bagus. Nah, jadi dari beberapa pilihan tadi memang banyak usaha-usaha, banyak profesi, orang-orang yang terkena dari dampak negatifnya. Tapi kita juga tidak boleh marah terhadap terjadinya Gunung Merapi meletus itu, karena itu sudah kuasa Tuhan. Jadi sebagai manusia kita juga harus membersihkan kembali, merawat kembali atas ciptaan Tuhan. Nah, lalu setelah rusak, kira-kira profesi apa yang bisa membantu untuk menyelesaikan dari puing-puing yang ada tadi? Ya, tukang bangunan, pintar. Apalagi arsitek, ya bagus sekali. Jadi kita membutuhkan tukang bangunan, arsitek, dan orang-orang di sekitar untuk membantu membereskan kembali fasilitas-fasilitas yang ada di area dekat Gunung Merapi tersebut. Karena Gunung Merapi di Yogyakarta merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, coba kalian tahu nggak profesi-profesi apa saja yang menghasilkan barang? Nelayan, bagus. Nelayan itu menghasilkan ikan atau bahan-bahan dari laut lainnya. Terus apa lagi? Petani. Nah, petani ini menghasilkan apa saja? Ya, ada petani perkebunan dan ada petani sawah. Untuk petani kebun menghasilkan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk petani sawah itu menghasilkan seperti padi, jagung, yang tentunya
pengrajin, ya bagus sekali. Misal pengrajin kayu, pelukis, itu salah satu orang-orang yang menghasilkan barang. Pengrajin kayu bisa menghasilkan kursi yang kalian pakai ini, ada meja atau ukir-ukiran, kalian pernah lihat kan? Nah, kemudian kita belajar akan profesi yang menghasilkan jasa. Contohnya apa? Ya bagus sekali, guru. Seperti saya, Bu Guru, ini menghasilkan jasa karena saya hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, jadi tidak menghasilkan barang. Selain itu apalagi? Dokter, ya bagus sekali. Dokter itu memeriksa pasien, kemudian pasien akan sembuh. Jadi dokter memberikan layanan untuk menyembuhkan seseorang dari penyakitnya. Nah, sekarang ini Bu Guru punya kuis. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, Bu Guru sekarang punya gambar. Di sini ada gambar apa? Montir, bagus sekali. Terus ada apa lagi? Guru, ya bagus sekali. Terus ini apa? Dokter. Terus petani, ini contoh dari petani sawah. Kemudian ada apa? Nelayan. Kemudian ini apa? Koki. Koki itu untuk tukang memasak makanan. Jadi kalau kalian misal ada di restoran, itu tuh contoh dari pekerjaan koki itu. Nah, sekarang kita belajar menempel. Apakah pekerjaan ini termasuk dari barang atau jasa? Nah, sekarang Ibu punya kartu jasa. Nah, kira-kira mana yang akan ditempel? Guru, ya bagus sekali, guru. Kita pertama tempel di guru ya. Nah, ini guru termasuk dari pekerjaan di bidang jasa. Sekarang Ibu punya kartu barang. Kira-kira mana yang profesi menghasilkan barang? Petani, bagus sekali. Kita tempel bersama-sama lagi. Ayo yang belakang menyimak ya. Nah, barang. Terus Ibu ada lagi kartu jasa. Kira-kira mana yang menghasilkan jasa? Ya, bagus. Montir. Montir ini menghasilkan jasa karena dia membantu kita untuk mengerjakan kendaraan-kendaraan kita yang rusak. Lalu, mana lagi profesi yang menghasilkan jasa? Dokter, nelayan, atau koki? Ya, pintar sekali dokter. Dokter tadi menghasilkan jasa untuk membantu pasiennya yang sedang sakit. Terus, kalau nelayan ini termasuk barang atau jasa menghasilkannya? Barang, bagus sekali. Nah, jadi nelayan ini tugasnya untuk menangkap ikan atau menangkap makhluk-makhluk yang ada di laut untuk kita konsumsi. Tapi menjadi nelayan yang baik itu tidak mengeksploitasi laut. Benar sekali. Yang terakhir, koki. Koki tadi merupakan profesi yang menghasilkan barang atau jasa? Barang, pintar sekali. Nah, jadi sekarang kita evaluasi lagi bersama-sama. Ini apa namanya? Montir. Montir itu pekerjaannya di bidang jasa karena montir telah membantu untuk membenarkan atau mereparasi atau menservis. Kalau misal ayah kalian motor rusak, pergi kemana? Ke bengkel. Nah, di bengkel itu yang mengerjakan itu montir. Kemudian yang kedua, guru. Guru itu pekerjaannya dalam bidang jasa karena membantu murid-murid untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi di sini kalian kan juga belajar untuk menambah
ilmu pengetahuan kalian. Nah, yang ketiga, dokter. Bisa Bu Dokter, Pak Dokter, perawat, bidan, atau tenaga medis lainnya. Itu juga termasuk pekerjaan di bidang jasa, karena membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Misal kita sakit, ibu kalian akan melahirkan, seperti itu. Yang keempat ini koki. Koki itu menghasilkan barang seperti makanan, minuman, jajanan. Kalau kalian di resto, misal kalian sekeluarga lagi pergi ke restoran, kemudian datang makanan, itu yang masak siapa? Koki. Selanjutnya ini ada nelayan. Nelayan itu menangkap ikan dan sehingga termasuk ke dalam profesi yang menghasilkan barang. Dan yang terakhir ini ada petani. Petani kalau yang ini membawa apa? Padi. Jadi petani persawahan ini menghasilkan barang berupa padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih bintang. Gimana? Ya. Nomor 1. Apa yang terjadi ketika kios-kios tersebut terkubur lahar? Siapa yang angkat tangan? Diana, bagaimana? Pintar sekali. Diana menjawab, kios-kios tersebut lumpuh sehingga tidak ada kegiatan jual beli. Kemudian dibantu dengan tukang bangunan untuk membangun lagi sehingga pedagang yang ada di situ bisa berjualan kembali. Nomor 2. Contoh profesi di bidang jasa. Ya Budi, jawabannya apa? Bagus sekali. Di bidang jasa ada 3 contoh tadi, seperti montir, guru, dokter, apalagi perawat, bidan. Soal terakhir ini yang bisa nanti dapat bintang dari Bu Guru. Sebutkan contoh profesi di bidang penghasil barang. Ya bagus. Nelayan, profesi apalagi? Petani, bagus sekali. Apalagi? Koki. Ya, dapat bintang semuanya ya. Nah, setelah ini kita bersama-sama akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu bagi, kemudian dikumpulkan di meja Bu Guru ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan di buku latihan halaman 54. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, Ibu hanya ingin memberi penguatan bahwa untuk apa, kapan, gimana, mengapa, bagaimana, itu termasuk kata tanya yang sangat penting yang harus ada di suatu teks. Jadi ketika kalian menemukan suatu teks bacaan, teks tersebut dikatakan lengkap apabila terdapat komponen jawaban dari apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian jangan lupa untuk membedakan antara profesi yang menghasilkan jasa dan profesi yang menghasilkan barang. Profesi yang menghasilkan jasa itu tidak memberikan barang, tapi memberikan suatu informasi atau pengalaman. Nah, sedangkan yang menghasilkan barang itu seperti tadi yang menghasilkan padi, sawah, dan lain sebagainya. Nah, sekian materi pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.